Sampai jumpa kembali pada channel Arsip, tutorial arsitek sipil. Pada kesempatan ini kembali saya berbagi masih terkait penggunaan aplikasi atau software Global Mapper sebagai pengolah data dan data bersumber dari Google Earth dan Demnas. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana kita menentukan luasan das dari sebuah sungai, yang dimana dalam sungai tersebut kita akan jadikan sebuah potensi. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah lokasi yang saya jadikan potensi yang berada di Google Earth, di mana pada penggunaan potensi di sungai ini yaitu untuk keperluan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, di sini sudah ada poin-poin, di mana poin paling hulu adalah rencana intake, dan selanjutnya rencana KTH, dan berikutnya rencana powerhouse. Nah, di sini saya akan fokus pada rencana intake. Pada poin ini nantinya saya akan sandingkan dengan data Demnas, di mana Demnas ini saya akan gunakan untuk sebuah data Dem yang nantinya akan diolah di Global Mapper. Nah, pada tutorial sebelumnya saya sepenuhnya menggunakan data Google Earth menjadi sumber data untuk keseluruhan pengolahan data di Global Mapper. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana kita mengambil data dari data Demnas. Nah, di sini saya akan menggunakan referensi rencana intake yang saya akan save, yang nantinya akan diimport di Global Mapper. Setelah pengambilan data point di Google Earth, selanjutnya saya akan masuk di Demnas. Nah, di sini sudah ada peta yang ditampilkan oleh Demnas itu sendiri. Tentunya data point yang saya ambil tadi di Google Earth saya akan sandingkan dengan lokasi yang ada di Demnas. Lokasi yang saya ambil tadi di Google Earth itu lokasi sungai di wilayah ini, sehingga data Dem yang saya ambil di Demnas hanya sebatas data yang ada di kotak ini. Dengan cara mendownloadnya, kita klik data Demnas, lanjut kita klik Demnas, otomatis dia akan mendownload. Setelah data Demnas terdownload, kita selanjutnya akan mengimpor data Dem ini ke Global Mapper. Nah, di sini kita akan men-setting dulu konfigurasi proyeksi dari lembar kerja Global Mapper. Di sini saya menggunakan WGS 84, menggunakan proyeksi UTM dengan zona, di mana zona pengambilan data Dem tadi saya berada di zona 51 South. Oke, selanjutnya kita akan membuka data Dem yang kita download di Demnas tadi. Nah, setelah data Dem diterapkan di lembar kerja Global Mapper, kita lanjut buka data point yang kita buat di Google Earth tadi. Setelah kedua data yang kita miliki tadi diterapkan di lembar kerja Global Mapper, selanjutnya kita akan membuat peta das dari sungai yang kita tinjau dengan cara analisis direct watershed. Di sini ada stream cell count. Nilai stream cell count ini menandakan bahwa semakin kecil nilai streamnya, maka jaringan sungainya, alur-alur sungainya makin akan terlihat jelas. Dan semakin besar nilainya di sini, tentu alur sungai yang terlihat hanya bagian-bagian sungai yang mungkin lebih besar cakupannya, tidak sampai ke anak-anak sungai yang paling kecil. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan stream cell 2000, dan nanti kita akan gunakan stream cell yang lebih kecil dari 2000. Di sini kita klik OK. Ini adalah tampilan stream cell yang menggunakan 2000. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan stream cell yang nilainya lebih kecil dari 2000.
kembali ke analisis, grade watershed. Nah, di sini kita akan rubah menjadi 100. Nah, di sini terlihat jelas bahwa semakin kecil nilai stream cell yang kita berikan pada kolom stream, itu akan menjadi semakin rapat atau semakin jelas terlihat alur-alur sungai. Nah, di sini alur sungainya sampai yang paling kecil akan ditampilkan di lembar kerja. Nah, jika stream cell-nya kita berikan lebih besar nilainya, tentu akan stream atau alur-alur sungainya akan terlihat lebih jarang. Nah, di sini kembali saya akan menggunakan stream cell yang bernilai 2000. Setelah das terbentuk, di sini kita dapat mengedit ketebalan garis yang melambangkan garis sungai, sehingga nantinya alur sungai ini akan terlihat lebih jelas. Caranya, kita aktifkan garis sungainya, kita klik kanan option. Nah, di sini kita ubah atau edit di line style. Line style sini, di sini kita akan berikan nilai width-nya 2. Warnanya tetap warna biru. Di sini sudah terlihat lebih jelas. Dan selanjutnya kita dapat juga mengedit atau memberi garis pada batasan-batasan catchment area di masing-masing alur sungai ini. Caranya, kita aktifkan catchment area-nya. Kita pilih area style. Untuk border style-nya kita pilih solid. Di sini kita beri warna, silahkan bebas. Di sini kita berikan width style-nya 1. Nah, sehingga luasan das masing-masing alur sungai ini sudah memiliki garis, sehingga terlihat sedikit berbeda dari tampilan awal. Nah, di sini kita dapat mengetahui seberapa luas area das yang dimiliki intake kita ini. Kita cukup memilih garis sungai yang dijadikan lokasi intake. Di sini sudah ada informasi dari potensi kita atau lokasi intake kita, bahwa di atas intake kita itu terjadi inflow sebesar 1.420.382 liter per detik, dan outflow-nya terjadi 1.424.531 liter per detik. Nah, drainase areanya atau dasnya di sini seluas 99,226 km persegi. Nah, inilah informasi das yang dimiliki oleh potensi kita. Nah, sekiranya data-data ini sudah cukup, setelah data ini terbentuk, kita akan menjadikan file ini menjadi file PDF yang nantinya akan menjadi lampiran dari sebuah studi yang kita miliki. Caranya, nah, di sini ada export PDF file. Nah, di sini ada pilihan kertas yang kita akan gunakan pada laporan yang kita miliki. Nah, di sini silakan pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan kertas A3 dengan posisi landscape. Nah, inilah skala default yang diberikan oleh Global Mapper. Nah, di sini ada margin dari kertas kita, topnya 0,75, left sama dengan satuan unitnya cm. Nah, di sini saya akan menggunakan top di daerah terjilid umpamanya 2 cm. Yang lainnya saya akan biarkan default. Nah, di sini ada skala default. Di sini ada header yang menjadi judul dari peta kita. Nah, skalanya kita ikuti skala yang ada di sini. Di sini skalanya 200.000. Kita akan lihat hasilnya, lalu kita klik OK. Kita lihat hasilnya.
ini adalah hasil dari skala default yang ada di Global Mapper. Nah, di sini kita akan merubahnya sehingga gambar ini terlihat lebih jelas dan memang betul-betul ada di posisi kertas A3. Jadi semakin besar skalanya tentu semakin kecil gambar yang kita peroleh, dan kita akan merubah gambar menjadi skala yang lebih kecil sehingga gambarnya akan tampil lebih besar. Nah, seperti ini. Jadi kita selalu melakukan coba-coba. Di sini posisi pada lembar ini ada pada skala 1:50.000. Oke, inilah salah satu caranya, dan berikutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu di sini kita ganti pada tools di sini. Saya keluarkan supaya lebih enak. Di sini ada tools favorit. Di sini kita ganti PDF, ekspor PDF. Lanjut kita klik bintangnya. Nah, di sini sama seperti tadi tampilannya, dia otomatis kemari. Jadi tadi menggunakan skala 50.000, itu di sini akan kita ganti 50.000. Jadi prinsipnya sama. Jadi kita coba save kembali. Oke, ini cara kedua, dan selanjutnya kita dapat menggunakan map layout editor. Nah, di sini ada map layout editor. Kita bisa memilih kertas, kembali ke A3, landscape. Skalanya kita pilih tadi skala 50.000. Oke, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan terjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa tambahan tampilan. Di sini ada insert node element. Nah, di sini kita bisa menambahkan tambahan arah node-nya. Oke, silahkan sesuai keinginan. Lanjut kita akan tambahkan skalanya. Jadi pada cara yang ketiga ini kita dapat menambah fitur yang kita tambahkan sesuai dengan fitur yang disiapkan di Global Mapper. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah cara yang ketiga. Selanjutnya kita ekspor ke PDF. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya dari ketiga cara tadi. Ini adalah cara kedua. Oke. Dan selanjutnya inilah cara ketiga. Sampai di sini dulu tutorial bagaimana kita membuat dash dengan menggunakan Global Mapper dengan bantuan data DEM dari Demnas, dan bagaimana cara kita mengedit line pada alur sungai dan line pada daerah dash. Sampai jumpa dan terima kasih.